Indonesia dan Australia berkomitmen untuk memperkuat hubungan ekonomi yang telah terjalin erat selama beberapa tahun terakhir. Adapun hingga saat ini nilai total perdagangan kedua negara mencapai 35 miliar dolar Australia atau sekitar 381,5 triliun rupiah. Kami bersama Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bertemu empat mata di Kirribilli House, Sydney, Australia. Ya, pertemuan ini semakin memperkuat hubungan strategis kedua negara di kawasan Indo-Pasifik. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai momen penyambutan, mencerminkan hubungan personal yang erat di antara kedua pemimpin, Perdana Menteri Anthony Albanese dan Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin bertemu secara produktif dan akrab, menandakan pentingnya hubungan strategis antara kedua kepala pemerintahan. Pertemuan ini juga sekaligus menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperdalam kerjasama di berbagai bidang, khususnya di sektor ekonomi, perdagangan, investasi, agrikultur, pembangunan hubungan antara masyarakat, dan juga pertahanan dan keamanan serta hubungan kemaritiman. Selain memperkuat fondasi kemitraan yang telah terjalin selama lebih dari 7 dekade, Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Albanese juga menaruh perhatian pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik serta penguatan kapasitas industri strategis di tingkat bilateral. I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia. Committing ourselves to close cooperation in the defense and security field, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship in order to enhance and guarantee the security of both our countries. Ya, berikutnya pemirsa, sejak diberlakukannya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia atau IASEPA, ini volume perdagangan antara Indonesia dan juga Australia melonjak hampir 3 kali lipat, di mana tercatat nilai total perdagangan Indonesia-Australia mencapai 381,5 triliun rupiah. Indonesia dan Australia berkomitmen untuk memperkuat hubungan ekonomi yang telah terjalin erat selama beberapa tahun terakhir. Adapun hingga saat ini nilai total perdagangan kedua negara mencapai 35 miliar dolar Australia atau sekitar 381,5 triliun rupiah. Peningkatan ini menandai hasil nyata dari kolaborasi strategis yang telah berjalan dengan baik dalam 5 tahun terakhir. Sejak diberlakukannya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia atau IASEPA, volume perdagangan antara Indonesia dan Australia melonjak hampir 3 kali lipat. Melalui perjanjian ini, kedua negara berupaya memperluas jangkauan kerjasama di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, investasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Selain perdagangan, kerjasama di sektor investasi juga tumbuh signifikan. Australia kini tercatat menjadi salah satu dari 10 investor terbesar di Indonesia dengan peningkatan investasi langsung asing sebesar 30% sejak penerapan IASEPA. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sementara itu Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengungkapkan terdapat 5 perusahaan Australia yang siap berinvestasi di Indonesia. Ya, Rosa menjelaskan kelima perusahaan Australia tersebut akan berinvestasi di bidang rumah sakit, hilirisasi hingga bidang agrikultur. Tentu saja dengan potensi investasi dari 5 perusahaan Australia ini, pemerintah Indonesia tentu akan memfasilitasi rencana investasi yang akan masuk ke Indonesia. Kerjasama perdagangan Indonesia dengan Australia masih bisa ditingkatkan lebih intensif lagi. Tercatat hingga saat ini total nilai perdagangan Indonesia-Australia mencapai 15 miliar dolar Amerika Serikat, di mana Indonesia masih defisit perdagangan hampir 9 miliar dolar Amerika Serikat. Rosan juga mempertegas
Fokus utama kerjasama strategis kedua negara adalah memperkuat hubungan investasi dan perdagangan secara komprehensif melalui kesepakatan Indonesia-Australia SEPA. Tapi dari investasi, ya kebetulan saya baru mendarat dan langsung bertemu dengan 5 perusahaan hari ini, yang dimana mereka berinvestasi baik di bidang rumah sakit, ada satu investasi di bidang rumah sakit dan 2 di bidang hilirisasi. 2 di bidang hilirisasi mereka sudah investasi di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi, itu juga akan kita fasilitasi, dan juga untuk agriculture di bidang sapi ya, itu juga kerjasamanya kita sedang bangun juga. Dan memang ada satu investasi kita yang mungkin dari antara yang cukup besar yang base-nya ada di sini yang akan kita coba finalisasi dalam waktu sangat-sangat dekat ini. Kami bersama emiten batubara milik Prayogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk melaporkan total produksi batubara per September 2025 mencapai 4 juta metrik ton. Ya, sebanyak 25% dari produksi tersebut merupakan batubara metalurgi yang diproduksi oleh anak usaha perseroan. Emiten batubara milik Prayogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk menyampaikan telah memproduksi sebanyak 4 juta ton batubara sepanjang 9 bulan 2025. Direktur PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk Lim Hendra Gunawan menjelaskan total produksi batubara per September 2025 mencapai 4 juta metrik ton. Sebanyak 25% dari produksi tersebut merupakan batubara metalurgi. Produksi batubara metalurgi berasal dari PT Multi Tambang Jaya Utama, PT Daya Bumindo Karunia, dan PT Bara Internasional. Dengan pengembangan di DBK dan BI yang memiliki total cadangan sebesar 116 juta metrik ton, kontribusi pendapatan dari batubara metalurgi perseroan akan terus bertumbuh melampaui batubara termal. Menurut manajemen, dengan kombinasi tambang yang telah beroperasi dan proyek-proyek yang sedang dikembangkan, perseroan memiliki resource base yang sangat kuat dan prospek pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Manajemen juga mengungkapkan bahwa perseroan memiliki beberapa anak usaha dengan total cadangan batubara sebesar 228 juta metrik ton. Dari total cadangan tersebut, sebesar 133,5 juta metrik ton merupakan batubara metalurgi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, emiten Rumah Sakit PT Cipta Sarana Medika Tbk menggelar ekspansi dengan memulai pembangunan gedung baru di area RS DKH Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Ya, ekspansi itu merupakan realisasi dari rencana ekspansi perseroan seperti yang disampaikan dalam prospektus penawaran umum perdana saham atau IPO perseroan. Dalam IPO perseroan menjaring dana segar senilai 69,9 miliar rupiah, merujuk prospektus IPO sekitar 40,76 miliar rupiah akan digunakan untuk pembangunan gedung baru di sekitar area Rumah Sakit DKH Cibadak. Nantinya gedung baru ini akan menyediakan sejumlah fasilitas, diantaranya adalah fasilitas poliklinik, rawat inap eksekutif, serta rawat inap peserta BPJS. Adapun proyek pembangunan di area Rumah Sakit DKH Cibadak tersebut ditargetkan selesai dalam 10 bulan ke depan. Emiten milik Taipan Prayogo Pangestu PT Barito Pacific Tbk atau BRPT telah menggelontorkan belanja modal sebesar 480 juta dolar Amerika Serikat hingga September 2025. Iya, dana tersebut digunakan untuk pengembangan proyek geotermal hingga akuisisi sejumlah aset strategis. Emiten milik Taipan Prayogo Pangestu PT Barito Pacific Tbk atau BRPT telah menggelontorkan belanja modal sebesar 480 juta dolar Amerika Serikat hingga September 2025. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan proyek geotermal hingga akuisisi sejumlah aset strategis. Direktur Barito Pacific David Kosasih menjelaskan, mayoritas capex digunakan untuk peningkatan kapasitas aset geotermal serta modal akuisisi. Hingga saat ini pembangunan pabrik chlor-alkali dan ethylene dichloride atau CAADC di Cilegon telah mencapai 33%. Sementara melalui anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA, BRPT juga telah merampungkan akuisisi jaringan SPBU ESO milik ExxonMobil di Singapura. Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2025, Barito Pacific membukukan pendapatan sebesar 5,56 miliar dolar Amerika Serikat, naik 231,74% secara tahunan.
Laba bersih perseroan pun melonjak tajam hingga 557,8 juta dolar Amerika Serikat atau melonjak lebih dari 2.000% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berbagai sumber IDX Channel.